Artinya apa? Artinya konteks yang ditanyakan mufti kepada mufti di waktu itu dalam kitab i'anah tadi itu tidak sama dengan kondisi saat ini yang kita alami. Kondisi yang kita alami saat ini, satu, tahlil sudah menjadi tradisi, kalau gak datang menyakiti orang, dosa. Dua, bahaya lagi adalah mereka mengundang kita nggak datang, tambah nemen. Tiga, menyampaikan makanan, memberikan makanan tidak masyakoh bagi masyarakat kita. Yang masyakoh itu yang pelit-pelit itu, masyakoh itu pelit ya. Tidak masyakoh. Ada pemahaman salah yang disampaikan di depan umum, bahkan di media sosial juga sering disampaikan, yaitu apa? Melarang tahlil tapi dia tidak mengerti tahlil itu, kemudian dia melarang pakai keterangan yang ada dalam kitab kuning. Salah satunya yaitu dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 165. Ini diulang terus, seakan-akan mereka itu menemukan cara untuk apa? Menemukan cara untuk menghancurkan kaum santri. Ini kan kitab ini kan dikaji di semua pesantren. Kemudian keterangan di dalamnya ternyata sangat tidak setuju dengan yang namanya tahlil. Saya bacakan. Naam, ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wan sun'it ta'am. Ini sering kan? Benar bahwasanya apa yang dilakukan oleh para manusia, orang-orang masyarakat di waktu itu, berkumpul di keluarganya mayit, kemudian keluarganya mayit itu menyediakan makanan, dikatakan di sana minal bida' al munkarah allati yusabu ala man'iha, yaitu termasuk bid'ah yang mungkar di mana akan diberi pahala bagi orang yang melarangnya. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Karena kan keterangannya diulang-ulang terus ini. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, ternyata saya aslinya juga agak mangkel ya, rada pegel ya. Jadi keterangan yang tidak sesuai ini kemudian dibuat untuk mencaci, menghina masalah-masalah yang berhubungan dengan tahlilan. Sekarang begini, bagaimana teks aslinya? Keterangan aslinya bagaimana? Kenapa ini bisa dimunculkan dalam kitab i'anah yang kita kaji dalam pondok-pondok pesantren kita? Ternyata dalam kitab i'anah ini ternyata kata-katanya dimulai dari kata na'am. Ya, saya bacakan tadi kan, na'am ma yaf'aluhun nas. Iya, betul apa yang dilakukan manusia, berkumpul di rumahnya mayit kemudian menyediakan makanan, itu bid'ah yang mungkarah. Nah, ternyata ini teks ini bermula dari pertanyaan. Jadi seorang mufti, orang yang berfatwa itu merespon sebuah pertanyaan. Otomatis kalau merespon sebuah pertanyaan bukan mengeneralisir semuanya. Jadi tidak semua hukumnya sama, karena sesuai dengan pertanyaannya. Samalah ketika Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi amal yang paling utama apa? Kanjeng Nabi menjawab al-jamaah, jamaah. Tapi sahabat yang lain ditanya, terus kalau saya apa? Kanjeng Nabi birrul walidain. Kan merespon pertanyaan. Bukan berarti semua orang amal yang paling utama jamaah.
Maaf, lihat orangnya. Lah ini ternyata pertanyaan dari seseorang. Pertanyaan dari seseorang yang waktu itu si mufti ini merespon sebuah pertanyaan dari seseorang di mana adat di sekitarnya waktu itu dikatakan di sana jarul urfu bi annahum yantaziruna ta'am. Urf yang berkembang, adat yang berkembang, kebiasaan yang berkembang di daerah di situ, mereka orang-orang yang datang ke rumah duka itu yantaziruna ta'am, mereka menunggu makanan. Jadi dia hanya datang duduk di situ pengen dapat makan. Yantaziruna ta'am. Gak ngapa-ngapain. Kemudian wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyit yatakallafuna takallufat tam. Dan karena malunya dari keluarganya orang yang meninggal tadi itu, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga takalluf sampean itu untuk mengeluarkan makanan dia. Karena dari malu tadi itu wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan. Karena malunya dia berusaha dengan sekuat tenaga menyediakan makanan yang macam-macam. Otomatis memperberat, jelas memperberat, bahkan dia sudah meninggal sih diperberat dengan kondisi seperti itu. Nah, paham ya? Wa yahdurunaha lahum bil masyaqqah asyadidah. Dan dia kemudian menyuguhkan makanan itu otomatis dengan kesulitan yang sangat besar. Sekarang kalau kita melihat pertanyaan ini, merespon pertanyaan ini sesuai nggak dengan tahlil yang kita lakukan? Sesuai? Jelas tidak sesuai. Kalau kita melihat tahlilan di rumah kita, satu, mereka diundang. Mereka diundang. Orang yang nggak datang di undangannya orang lain menyakiti nggak? Menyakiti, ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke mereka nggak diundang, tapi sudah menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu ditinggal, yang punya rumah pasti merasa sakit hati. Sampean punya tetangga, tetangga sampean meninggal, sampean nggak datang, sampean yang punya tetangga sampean yang meninggal sakit hati sama sampean. Menyakiti hatinya orang Islam dosa, ya enggak? Terus konteksnya sekarang ada yang diundang, ada yang tidak 1 hari 2 hari, tapi sudah menjadi tradisi. Kalau sudah menjadi tradisi kok ditinggalkan dan dia menyakiti tangganya, repot. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tahlil itu dia di sana hanya duduk-duduk saja atau bagaimana? Apa duduk-duduk di situ nggak ngapa-ngapain? Kan tidak, nggak sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam kitab.
kitab tadi itu. Jadi mereka di situ ya baca Yasin, ya ngaji, ya tahlil. Malah kalau kita melihat ngaji, Yasin, tahlil, pahalanya disampaikan kepada mayit sampai. Nah, ini sudah saya jerangkan berkali-kali ini kan. Nah, ini sudah lain lagi konteksnya. Kalau zaman dulu hanya duduk-duduk di sini, di waktu itu duduk-duduk tok, di sini kita ngaji, baca tahlil dan lain sebagainya. Terus dan mereka yang mengeluarkan makanan itu tidak takalluf, tidak masyaqqah. Tidak takalluf, tidak masyaqqah. Oke, kalau ada sekarang konteksnya, oh mereka sampai berhutang, ya itu salah. Tapi bukan berarti yang salah satu semua disalahkan. Paham nggak? Oke, kalau seumpama di sebuah daerah ada sampai hutang-hutang, lah itu salah. Tapi andaikan pun hutang boleh apa enggak? Nah itu pembahasan lain kan. Kalau masalah sampai hutang-hutang, ya itu salah. Tapi bukan berarti mereka orang-orang NU yang melakukan semuanya hutang. Oh tidak. Mereka sudah berkecukupan. Kadang-kadang malah disiapkan oleh orang tuanya. Bahkan saya pernah menemukan di sebuah daerah, ini kalau di daerah kita, kalau di daerah lain itu malah tetangganya nyumbang semua, hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini ada. Ada lagi kalau di daerah saya itu yang meninggal itu dapat makanan banyak sekali, beras ini dan lain sebagainya, menyenangkan. Kemudian dari hasilnya makanan itu kalaupun dibuat untuk acara tahlilan 7 hari lebih terlebih lah. Hah? Paham nggak kamu? Artinya apa? Artinya konteks yang ditanyakan mufti kepada mufti di waktu itu dalam kitab i'anah tadi itu tidak sama dengan kondisi saat ini yang kita alami. Kondisi yang kita alami saat ini, satu, tahlil sudah menjadi tradisi, kalau nggak datang menyakiti orang, dosa. Dua, bahaya lagi adalah mereka mengundang, kita nggak datang, tambah nemen. Tiga, menyampaikan makanan, memberikan makanan tidak masyaqqah bagi masyarakat kita. Yang masyaqqah itu yang pelit-pelit itu udah masyaqqah itu. Itu pelit ya, tidak masyaqqah. Terus tujuan mereka menyampaikan makanan dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal sampai, loh jangan bilang ngomong nggak sampai. Jelas dalilnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak, inna ummi uftulita, walam tusi, nggak sempat berwasiat, wa azunnuha law takallamat tasaddaqat fa allaha ajrun in tasaddaqtu anha, qala na'am. Kalian sudah hafal semua bahwasanya dia bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, na'am, iya. Ya sampai. Makanan sedekah untuk orang yang meninggal dari orang yang hidup sampai.
Lah oleh karena itu makanya saya ini meluruskan pemahaman yang ada dalam kitab tersebut yang seakan-akan ini kitabnya ulama-ulama pesantren tapi kok malah menghabisi orang-orang pesantren. Pada